Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Ini kita menanggapi pernyataan seorang Wahabi. Bukan seorang ya, orang-orang Wahabi lah. Mereka bilang, kenapa di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i dan akidahnya ikut Asy'ari? Kenapa akidahnya nggak ikut Imam Syafi'i juga? Nah, jawaban kita ini sebenarnya pertanyaan konyol. Mengapa begitu? Pertama, para ulama fuqaha, para ulama di dalam fikih yang bertahan sampai sekarang itu ada 4 mazhab. Itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini bertahan sampai sekarang. Dan imam mazhab ini di dalam fikih memang beda-beda pandangannya. Banyak ikhtilaf di kalangan mereka. Ada berapa? Ribuan perbedaan antar mazhab ini dalam ribuan masalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga perlu dipahami, bahwa para ulama salaf, imam mazhab yang 4 dan mazhab-mazhab yang lain di dalam akidah itu sama, tidak ada perbedaan. Ini fakta. Yang ketiga, Imam Asy'ari di dalam akidah itu tidak mendirikan mazhab baru, tetapi beliau itu hanya menjelaskan, menguraikan, menyebarkan mazhab ajaran sebelumnya dengan penjelasan yang lebih jernih. Itu yang dilakukan oleh beliau, bukan mendirikan mazhab baru. Karenanya kaidah-kaidah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um misalnya, atau kitab Ar-Risalah, atau dalam kitab-kitab beliau seperti Ahkamul Quran, riwayat Al-Baihaqi. Itu sejalan dengan kitab-kitab itu, tidak berbeda. Dan ini pertanyaan seperti ini sudah terjadi sejak lama. Ini Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Tabyinu Kadzibil Muftari Fima nasaba ilal Imam Al-Asy'ari, beliau menulis, fa in qala ba'dul jahal minal mubtadi'ah lasna na'rifu ghairal madzahibil arba'ah fa min ayna ata hadzal madhhabul khamis alladzi ikhtara'tumuh. Apabila sebagian orang bodoh dari ahli bid'ah berkata, kita ini hanya mengenal mazhab 4, dari mana mazhab Asy'ari, mazhab kelima? Kenapa enggak ikut yang 4? Nah, orang yang begini, kata Imam Ibnu Asakir, itu orang ahli bid'ah dan bodoh. Pertanyaan bodoh. Nah, beliau di sini menyampaikan ya bahwa Imam Al-Asy'ari Imam Al-Asy'ari itu tidak membuat mazhab baru. Enggak. Bahkan lebih dari itu yang disampaikan oleh beliau di dalam akidah Di dalam akidah kita ini tidak taklid sebenarnya. Tidak taklid, tetapi mengikuti manhaj. Mazhab. Jadi kata beliau, Imam Ibnu Asakir, kita tidak menerima bahwa Imam Asy'ari mendirikan mazhab yang kelima. Imam Asy'ari ini hanya menegakkan mazhab-mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berusaha dimusnahkan oleh orang-orang ahli bid'ah, menjelaskan pandangan-pandangan imam mazhab yang 4 dan imam-imam yang lain yang kabur karena dikaburkan oleh orang-orang Mu'tazilah dan ahli bid'ah yang lain. Nah, dan kita menisbatkan diri di dalam tauhid kepada Imam Asy'ari bukan arti kita bertaklid kepada beliau, tetapi kita setuju dengan kesimpulan yang diambil oleh beliau dalam hal tauhid. Karena
adanya dalil-dalil yang membuktikan kebenarannya, bukan karena taklid. Kita ini menisbatkan diri kepada Imam Asy'ari agar kita beda dari ahli bid'ah yang tidak mengikuti tauhid yang disimpulkan oleh Imam Asy'ari, seperti orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Mujassimah, orang Musyabbihah dan lain-lain. Jadi itu. Jadi kita ikut Imam Asy'ari ini bukan berarti meninggalkan Imam Syafi'i. Karena Imam Asy'ari kaidah-kaidahnya ini sejalan dengan yang digariskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab Al-Qur'an, Ahkamul Qur'an dan lain-lain. Itu sejalan itu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita jelaskan. Kalau Wahabi ini tidak mengikuti mazhab 4. Tidak mengikuti ulama salaf. Mengapa? Wahabi ini mengikuti tauhid 3 Syekh Ibnu Taimiyah abad ke-8 Hijriah. Nah, setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal, lalu tauhid ini habis, dihidupkan lagi pada abad ke-12 oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya apa? Tauhidnya Wahabi ini sudah tidak punya dasar, sandaran pada ulama salaf, masih putus lagi sanadnya dari pendiri Wahabi kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang perlu kita tahu. Yang perlu kita gugat sebenarnya Salafi Wahabi. Kenapa ikut Salafi Wahabi? Tauhidnya ngarang, mengada-ngada itu. Itu yang perlu kita persoalkan. Jadi tauhid mereka sebenarnya yang perlu dipersoalkan. Nah, kemudian lagi ini soal tauhidnya Wahabi atau Ibnu Taimiyah ini jelas gak punya sanad kepada ulama salaf, karena memang abad ke-8 dan abad ke-12. Jadi sangat tertinggal sekali sebenarnya. Lah lagi ya, ini lagi yang perlu diperhatikan. Orang ini kalau pergi ke tanah suci, haji atau umroh, dulu pulang itu dibawakan buku-buku tipis gratis dari Wahabi. Ada kitab berjudul I'tiqadul A'immatil Arba'ah, I'tiqad Imam 4. Ternyata setelah diteliti, akidah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dalam akidah tersebut itu maudhu, palsu dari Imam Syafi'i, tidak sahih. Dan di dalam kitab-kitab hadis diterangkan, misalnya di dalam kitab Mizanul I'tidal, dalam kitab Lisanul Mizan, kemudian Tarikh Baghdad Ibnu Najjar, itu semuanya mengatakan bahwa akidah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i itu maudhu, palsu. Tetapi karena akidah itu sama dengan pemikiran Wahabi yang sederhana, yang dangkal itu, oleh Wahabi disebarluaskan. Mereka tahu kalau itu palsu, tapi disebarluaskan oleh mereka. Karenanya hati-hati dengan kitab I'tiqadul A'immatil Arba'ah, I'tiqad Imam 4 yang dibagi-bagikan gratis ketika umrah. Karena itu sanadnya palsu, riwayatnya palsu. Nah, ini artinya apa? Wahabi ini sering menyerang kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Itu kata mereka aja. Padahal mereka sebenarnya yang suka menyebarkan dan mengikuti yang palsu-palsu itu. Ini saya kira saudara, wallahu a'lam.